Ini sedekah alam katanya ya. Sedekah bumi ya. Sedekah bumi di desa. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kalau kita mau bersedekah, bukan bersedekah ke bumi. Bersedekah itu kepada orang fakir, fakir miskin. Bersedekah kepada anak yatim. Di sekitar kita masih banyak orang yang kelaparan, tetapi kita malah bersedekah ke bumi yang tidak kelaparan. Bersedekah ke alam, kalau kita ini, saya pribadi ingin berpendapat, sedekah alam atau sedekah bumi bukan dengan cara buang makanan-makanan ke sana, tetapi dengan cara apa? Menanam pohon. Hutan-hutan yang mulai digunduli, tanami pohon lagi. Itu namanya sedekah kepada alam. Menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Itu sedekah bumi. Merawat alam, itu namanya bersedekah. Merawat orang-orang miskin di sekitar kita, itu baru sedekah. Kalau seperti ini, sudah berapa makanan yang dibuang-buang, diinjak-injak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada banyak netizen yang nge-tag saya di salah satu postingan, yaitu postingan yang berisi tentang sedekah bumi. Di Indonesia itu banyak sekali tradisi-tradisi yang seharusnya kita kalau muslim ya, saya di sini berbicara untuk menasihati sesama muslim. Entah agama di luar non-muslim merayakan itu, melakukan itu, atau bagaimanapun, saya ini mempertujukan video ini bukan untuk kalian, tetapi video ini saya tujukan khusus untuk orang-orang muslim. Apapun alirannya, semua muslim, apapun alirannya, video ini untuk kalian. Yang pertama, teman-teman, ketika saya membahas ini, pasti akan dibenturkan dengan tradisi, adat dan budaya. Karena apa? Memang Islam itu datang bukan untuk patuh kepada tradisi, bukan untuk patuh kepada budaya. Tetapi kita itu juga diajarkan untuk mempertahankan budaya, tradisi. Nah, budaya dan tradisi seperti apa? Salah satunya tradisi gotong royong, kebersihan, menjaga kebersihan, itu tradisi. Terus tradisi-tradisi yang tidak memperselisih syariat, itu perlu untuk dijaga. Tetapi apabila ada tradisi-tradisi yang dimana tradisi itu memperselisihi ajaran-ajaran syariat Islam, maka itu perlu untuk ditinggalkan. Salah satunya adalah ini yang ingin saya bahas kali ini, yaitu tradisi sedekah bumi katanya. Dan ini bukan cuma satu-satunya, banyak. Tetapi ketika saya nonton video ini, sungguh sangat-sangat miris teman-teman. Bagaimana mungkin kita bisa mendiamkan fenomena yang terjadi di sekitar kita, dan kita mendiamkan begitu saja tanpa memberikan nasihat, tanpa memberikan sanggahan, tanpa memberikan arahan, meskipun kita bukan seorang ustadz. Karena untuk menyampaikan suatu kebenaran, kita tidak perlu menjadi ustadz dulu. Karena kata Nabi SAW, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Tidak perlu kita menjadi ustadz, tidak perlu kita menjadi ulama dulu. Kalau kita nunggu menjadi ulama dulu, maka kita tidak akan menjaga kemaslahatan di tengah umat. Kita tahu nih, ada kesyirikan di sana. Terus karena kita bukan ustadz, kita diam saja. Ketika kita tahu ilmunya, kita tahu pengetahuannya, maka beritahu kepada orang. Begini loh, ini yang bener loh, ini yang nggak bener loh. Gitu. Seperti contohnya di video ini. Meskipun saya bukan ustadz, tapi saya tahu kalau perbuatan ini adalah suatu yang tidak dibenarkan. Baik, tidak perlu panjang lebar. Kita langsung simak seperti apa videonya, dan kita akan tanggapi secara keseluruhan. Bukan cuma tradisinya, tetapi ritual beserta tata caranya. Tuh. Ini sedekah alam katanya ya. Sedekah bumi ya. Sedekah bumi di desa Karanggeneng, Kenduran, Blora. Pasti di Jawa. Makanan itu ya teman-teman, diinjak, dilempar-lempar, ya Allah, dan mereka senang atas itu. Gak habis pikir saya ya, gak habis pikir. Na'udzubillah min dzalik. Ini tradisi yang terjadi di sekitar kita, dan ini yang melaksanakan bukan orang non-muslim, tetapi orang muslim. Tambah miris lagi, sebagaimana juga pernah saya reaction beberapa bulan yang lalu, yaitu sedekah alam kepada lautan, kepala kambing, kepala kerbau, ya, dengan pisang, nasi, tumpeng, ini itu jadi satu, dinaikkan ke perahu, dibuang ke lautan. Sedekah alam, sedekah bumi katanya. Sedekah bumi itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk meminta keberkahan ke bumi, untuk minta keberkahan kepada laut, atau untuk mensyukuri nikmat. Kalau orang non-muslim melaksanakan itu, saya no problem, saya tidak mau ikut campur. Tetapi kalau orang muslim yang melakukan itu, maka wajib untuk saya mengingatkan. Yang pertama, mubazir. Ya, mubazir, buah-buahan, makanan, beras, nasi, terus barang-barang dan lainnya dibuang-buang ke laut-laut. Itu ditujukan kepada apa? Mau bersedekah ke apa? Sedekah alam. Ini adalah kalimat lain untuk memperhalus ritual-ritual atau sesajen-sesajen. Sesajen dibungkus dengan kalimat sedekah bumi. Ini namanya sesuatu yang sudah memperselisih syariat. Kalau kita mau bersedekah, bukan bersedekah ke bumi.
Bukan. Bersedekah itu kepada orang fakir, fakir miskin. Bersedekah kepada anak yatim. Di sekitar kita masih banyak orang yang kelaparan, tetapi kita malah bersedekah ke bumi yang tidak kelaparan. Bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita, guys, apa kekayaan alamnya, untuk mencari nafkah agar kita bisa hidup. Dan setelah kita hidup, untuk bersyukur kepada Allah, untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Begitu rumusnya. Bukan kita bersedekah ke alam. Bersedekah ke alam, kalau kita ini, saya pribadi ingin berpendapat, sedekah alam atau sedekah bumi, bukan dengan cara buang makanan-makanan ke sana, tetapi dengan cara apa? Menanam pohon. Hutan-hutan yang mulai digunduli, tanami pohon lagi. Itu namanya sedekah kepada alam. Menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Itu sedekah bumi. Merawat alam, itu namanya bersedekah. Merawat orang-orang miskin di sekitar kita, itu baru sedekah. Kalau seperti ini, sudah berapa makanan yang dibuang-buang? Diinjak-injak. Yang selamat kita ambil, yang diinjak kita biarkan, begitu. Apa-apaan itu? Ketika kita melihat ada banyak orang kelaparan di sekitar kita, maka sangat perih di hati ini melihat fenomena seperti ini. Ini bukan cuma 1-2 fenomena, tapi marak, teman-teman. Marak. Bahkan bukan cuma berhenti di situ. Ada yang katanya nelayan dagangannya itu gak laku. Lalu apa yang mereka lakukan? Dibuang. Ikannya dibuang. Kesal harga ikan anjlok dan tak laku dijual, sejumlah nelayan di tempat pelelangan ikan Lampulo, Banda Aceh membuang puluhan ton ikan laut hasil tangkapan. Kenapa tidak disedekahkan kepada orang yang tidak mampu? Terus kemarin juga pernah saya bahas, sudah beberapa tahun yang lalu. Harga telur anjlok, dibuang telurnya. Saya sampai marah-marah itu di video. Apakah tidak melihat di sekitar dia itu ada orang kelaparan? Ketika orang kelaparan itu menyaksikan tindakan kalian membuang-buang makanan seperti itu, apakah tidak menangis mereka? Dibuang. Semangka. Ada orang petani semangka. Harga semangka lagi anjlok, dibuang semangkanya. Ada petani sayuran, sayurannya lagi anjlok, harganya anjlok, bukan nggak laku, anjlok harganya, dibuang sayurnya, dibuang ke sungai. Na'udzubillah. Begitu jahilnya kita meski sudah mengenal Islam. Kemana para tokoh kita? Kemana orang-orang di sekitar? Kita marah boleh terhadap anjloknya harga-harga seperti ini. Tetapi bukan berarti dengan cara membuang-buang makanan. Bukan dengan cara seperti itu. Tetapi dengan cara apa? Membagikan makanan itu kepada orang miskin. Karena apa? Kata Rasulullah. Karena sesuai dengan janji Allah. Kalau kita bersedekah, akan Allah balas berlipat-lipat itu. Kalau kita membuang-buang makanan seperti itu, kita sudah berbuat mubazir. Kita sudah tidak mensyukuri nikmat. Kita sudah tidak peduli kepada orang miskin di sekitar kita. Begitu, teman-teman. Islam datang itu memberi nasihat kepada kita. Islam mudah. Islam itu nasihat, Islam itu petunjuk. Kalau kita malah mengikuti hal-hal yang seperti ini, sedekah bumi, sedangkan orang miskin di sekitar kita diamkan, ini sama saja kita semakin bodoh di dunia yang semakin canggih ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi teman-teman, saya di sini bukan ingin menyinggung golongan tertentu atau ingin sok suci atau ingin sok pinter. No, tapi ini sebagai penyadar ya. Saya juga sadar misalkan hal ini terjadi kepada orang di sekitar kita atau orang-orang terdekat kita atau kita menyaksikan sendiri di hadapan kita, maka ini sangat mengiris hati ya. Sangat-sangat mengiris hati orang-orang yang seperti ini. Saya dari tadi tidak berbicara tentang kesyirikan ya. Karena apa? Kalimat-kalimat syirik itu sangat menyakitkan di Indonesia. Karena ada golongan-golongan yang tidak mau kalau mereka itu dikritik. Kalian melakukan kesyirikan. Ada yang nggak mau, teman-teman. Meskipun jelas-jelas mereka melakukan kesyirikan. Nggak mau mereka. Nggak syirik mereka, teman-teman. Nggak syirik pokoknya. Ada golongan seperti ini. Bahkan orang-orang salafi mendakwahkan jangan ziarah kubur kalau kalian ke kuburan minta-minta. Seperti itu dakwah salafi. Bukan menyatakan ziarah kubur itu bid'ah. Ini adalah framing atau fitnah-fitnah dari orang-orang yang benci terhadap dakwah-dakwah yang mengajak kita dalam kemurnian Islam. Tetapi mau tidak mau, ketika ada fitnah-fitnah seperti itu, orang akan mencari. Ya, orang akan mencari. Benar gak orang-orang salafi melarang ziarah kubur? Benar gak mengatakan ini syirik? Apa sih alasannya? Orang akan nonton, orang akan menyimak, dan mereka akan sadar dengan sendirinya. Begitu. Sebagaimana saya. Ya, sebagaimana saya mencari kebenaran, dan ternyata memang mereka ini berada di jalan yang benar. Itu saja dari saya. Semoga kalian bisa mendapatkan apa motivasi yang saya sampaikan di video ini, beserta poin yang ingin saya sampaikan. Dan jangan lupa, saya di sini menyampaikan video ini kepada sesama muslim yang merayakan sedekah-sedekah bumi seperti ini. Bukan kepada orang non-muslim yang melakukan seperti ini. Begitu dari saya.